Jalan Kaliurang, KM8 nomor 14B, Sindoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dari Pak Hendra, daerahnya perumahan bagus, Bu. Pinggir jalan besar. Rumahnya bagus? Seharusnya termasuk rumah dengan harga miliaran, Bu, untuk di daerah situ. Firman, minggu depan kamu ke Jogja. Aku, Bu. Iya, siapa lagi? Pastikan itu benar rumahnya Rizal. Lihat dari luar saja dulu. Jangan sampai Rizal tahu. Oke, Firman, kamu bisa. Kamu ini agen lapangan. Ini dia, Jalan Kaliurang, KM8 nomor 14B. Pagar hitam, konfirmasi. Pohon palem 2, konfirmasi. Rumah gede, sangat konfirmasi. Ini Firman melaporkan dari lokasi. Waktu menunjukkan pukul 1 siang lebih berapa menit ini. Cuaca panas. Agen dalam kondisi basah. Sangat basah. Mas, lagi ngapain? Saya? Oh, saya lagi nunggu ojek online, Pak. Tapi ini Mas sendiri bawa motor. Oh, ini saya nunggu ojek online teman saya. Dia yang pesan, saya yang nungguin. Alhamdulillah, lolos. Jangan bilang siapa-siapa. Bahkan kucing tidak mau tahu. Silahkan, Mas mau pesan apa? Gudeg 1, es teh 1, tempe 2, tahu 2, telur 1, sambal goreng krecek, sama nasi 1, Bu. Lapar beneran nih, Mas. Bu, perut kosong itu musuh terbesar seorang wisatawan. Wisatawan? Wisata kuliner. Saya dari Jakarta, lagi cari pengalaman otentik. Baik, Mas. Duduk dulu. Ditunggu ya. Wisatawan kok tas pinggangnya di depan? Ini ergonomis, Pak. Ergonomis apa? Korban kecopetan. Pak D tinggal dekat sini. Saya asli sini, Mas. Dari lahir. Wah, berarti kenal semua tetangga di sini ya, Pak? Kenal. Yang baru pindah juga kenal. Yang mau pindah juga saya tahu. Yang rumah gede itu juga kenal, Pak. Yang pagar hitam pohon palem 2. Mas Rizal. Kenal. Kenapa? Mas kenal Mas Rizal? Tidak. Saya tidak kenal. Saya tadi bilang apa? Saya tidak bilang apa-apa. Mas tersedak waktu saya sebut namanya. Itu kebetulan. Iya, kebetulan. Mas Rizal itu orangnya baik. Sejak pindah ke sini tahun lalu dan baru menikah 3 bulan lalu, tidak pernah macem-macem. Akrab dengan tetangga dan suka berbagi dengan warga sekitar. Saya sering main ke rumahnya. Istrinya juga baik, berhijab, sopan ke semua orang. Mereka pasangan yang cocok. Oh iya? Iya. Dia bekerja di perusahaan logistik. Sekarang posisinya sudah manajer. Kantornya di Sleman. Mobilnya itu yang mewah warna putih. Setiap pagi keluar jam 7. Balik siang atau sore. Teratur orangnya. Dia masih suka bakpia tidak? Mas ini siapa sebenarnya? Saya kakak kandungnya. Dari tadi saya pikir kok wisatawan aneh. Ketahuan dari awal? Dari awal pas Mas datang ke sini. Astagfirullah. Mas Rizal tidak tahu ya kalau keluarganya nyariin dia. Tidak tahu, Pak. Ibu kami yang suruh saya ke sini. 12 tahun tidak ada kabar. Tiba-tiba telepon minggu kemarin ngabarin sudah menikah. Tidak undang-undang kami juga. Pantas. Saya perhatikan Mas Rizal itu orang yang menyimpan sesuatu. Baik, dermawan. Tapi tiap kali saya main ke rumahnya dan saat obrolan soal keluarga, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Istrinya juga sepertinya tidak banyak tahu soal keluarganya. Iya, panjang ceritanya, Pak. Tidak perlu cerita. Saya sudah tua.
sudah banyak lihat yang kayak begini. Nah, itu dia. Ya Allah, kenapa selfie lagi? Ya, dapat. Ini bukti yang cukup buat ibu. Kalau jadi kesini, bawa bakpia. Mas Rizal sukanya yang isi kacang hijau. Pak D tahu. Saya bilang tadi, saya kenal semua orang di sini. Pak D ini luar biasa. Saya cuma bapak-bapak yang kebanyakan waktu luang. Eits, jangan kabur dulu dong teman semua. Filmnya cuma pause sebentar buat selingan ceria. Sambil lanjut ngemil, yuk support channel kita dengan subscribe dan like penuh hati gembira. Tenang aja, dukungannya gratis tanpa biaya. Tapi bikin kami makin semangat berkarya ceria. Abis ini filmnya lanjut dan makin seru ceritanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kita. Baik, semua sudah lihat videonya? Gede juga rumahnya ya, Dek. Itu beneran rumah Rizal? Rizal anakmu yang kamu usir dulu itu? Iya, Mas. Itu Rizal, anakku yang aku usir 12 tahun lalu. Ya ampun, berhasil dia ya. Hebat juga dia masih hidup. Kita kira sudah nggak ada. Ternyata malah sukses. Aku juga kaget. Yang Ternyata dia... penting sekarang adalah Lebaran sebentar lagi. Kita akan berkunjung ke sana. Silaturahmi keluarga. Silaturahmi? Setelah 12 tahun? Dia mau nerima kita, Dek. Dia mau tidak mau harus menerima karena kita ini keluarga satu-satunya. Darah dagingnya. Pintu rumah tidak akan bisa ditutup untuk keluarga sendiri. Terus rencananya gimana, Dek? Kita datang hari H Lebaran, pagi-pagi sekali, sebisa mungkin, sebelum dia sempat pergi kemana-mana. Nanti aku yang akan mengatur transportasi dan kebutuhan lainnya untuk perjalanan ke sana. Kalian hanya perlu mempersiapkan diri dan kebutuhan masing-masing, karena kita menginap 3 hari di sana. Menginap? Bu, kita tidak diundang. Firman, ini Lebaran, momen silaturahmi dengan keluarga. Siapa yang bisa menolak keluarga saat Lebaran? Itu namanya tidak beretika. Dan satu hal lagi, Mbah Sri akan kita tinggalkan di sana. Aku tidak ingin ibu tua bangka itu ada di rumah ini hanya menjadi beban. Wah, Dek, itu berlebihan. Ibu, Dengarkan dulu. Mbah Sri itu sudah 78 tahun. Sakit-sakitan dan perlu perawatan. Kita di sini tidak mampu merawatnya dengan baik. Keuangan kita hanya cukup untuk menanggung anggota keluarga yang sehat dan produktif. Ditambah lagi, kebutuhan untuk Mbah Sri sendiri sudah mencapai setengah dari kebutuhan kita semua sejak sakitnya semakin parah. Dengan kita membuang Mbah Sri, beban kita akan berkurang. Rizal punya rumah besar, punya uang, punya waktu. Lebih tepat kalau Mbah Sri tinggal di sana. Dia pasti akan merawatnya dengan baik dan tidak akan terbebani. Tapi kita tidak bilang ke Rizal. Itu tidak perlu. Kita tinggalkan saja. Nanti dia pasti akan paham. Jika tidak mungkin dia tega menelantarkan Mbah Sri. Sayang, ini etis tidak sih? jangan tanya aku cuma disuruh ikut. Firman, besok kamu berangkat lebih awal. Pastikan Rizal ada di rumah. Bu, saya jadi intel lagi.
bukan intel. Kamu kakaknya. Ini namanya kepedulian. Kepedulian yang mengintip dari luar pagar ya. Firman. Berangkat jam berapa? Kamu berangkat subuh, sedangkan kami sore. Kamu harus pastikan Rizal ada di rumah, kirim lokasi, buka pagar kalau bisa. Jangan sampai saat kami sampai Rizal tidak ada di sana. Pastikan itu. Bu, kalau Rizal tanya, aku ngapain? Bilang kamu rindu, mau silaturahmi, bilang apapun yang masuk akal. Bilang apapun yang masuk akal. Baik, ini sudah pasti tidak masuk akal. Oh, dan Firman, jangan lupa. Besok kamu tidak boleh bilang ke Rizal bahwa kita akan datang. Ini kejutan untuk anak yang lupa akan keluarganya. Kejutan. 20 orang, masing-masing dengan kopernya, dan tanpa diundang. Keluarga tidak perlu diundang, Firman. Firman, kita udah keluar dari tol Semarang Solo. 1 jam lagi sampai di situ. Gimana situasinya? Kondisi aman terkendali, Bu. Rizal ada di rumah dan aku ada di depan rumah menatap pagar hitam ini. Laper, Bu. Tadi aku lihat lampu kamarnya menyala. Mobilnya masih ada 2 di halaman. Bagus. Pagernya gimana? Belum dibuka, Bu. Tapi nanti aku cari cara. Jangan sampai kami datang dan pagar masih tertutup karena kita mau langsung masuk. Bu, tapi langsung masuk ke halaman orang tanpa izin itu ilegal loh. Silaturahmi, Firman. Silaturahmi. Iya, Bu. Rizal! Mas Firman? Selamat lebaran adekku Rizal. Maaf lahir batin ya. Iya, Mas. Mas Firman sendirian? Iya, aku sendirian. Cuma aku kok yang di sini. Bisa dong buka pagar ini dulu, Dek. Iya, Mas. Sebentar ya. Silakan masuk, Mas. Iya, terima kasih ya. Besar juga ya rumah ini. Pasti muat ininya buat 20 orang. Apa, Mas? Rizal, anak ibu. Mas, itu ibu Mas Rizal? Lama sekali kita tidak bertemu, Nak. Sudah 12 tahun ya. Sedih banget ya, baru sekarang kita dipertemukan. Oh iya, ini istrimu ya? Siapa namanya? Sekali. Memang anak ibu ini paling terbaik dalam menentukan pasangan hidupnya. Masak apa kalian hari ini? Kami semua belum ada yang makan ini. Demi bisa segera bertemu dengan kalian loh.